Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah, sehat semua ya. Kelihatan nih wajahnya cerah-cerah di sini, Bu. Ada Tri, ada Irwandi, ada Dini, cerah-cerah semua ya. Baik, hari ini sebelum kita memulai seperti biasa ya, ketua kelas akan memimpin doa dulu. Nah, ketua kelasnya Yuni ya. Yuni ketua kelas, Pak. tolong pimpin doa dulu Yuni. Baik, Pak. Teman-teman, untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yuni untuk doanya hari ini. Sebelum kita memulai, Bapak mau tanya dulu nih. Hari ini siapa yang nggak turun ya anak-anak ya? Ada yang tahu Yuni yang nggak turun hari ini siapa Yuni? Sepertinya lengkap, Pak, semuanya. Oh, lengkap semuanya. Oh, tapi sini mohon maaf Bapak lihat ada nama dua nama ini kalau salah ini. Ada namanya Radit sama namanya Keke nggak turun hari ini. Katanya sakit. Oh, nanti kita akan bahas nih kenapa dia sakit ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu ya. Nyanyi lagu Satu Bangsa dulu ya anak-anak. Ayo semuanya kita siapkan nyanyi dulu sama-sama yuk. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bangsa. Terima kasih. Jadi kita menyanyikan dulu itu supaya kita semua semangat ya. Karena kalau pagi hari itu kita harus semangat. Tidak boleh lemas, apalagi pagi hari ya. Kita harus tetap semangat ya. Nah, jadi tadi itu ada dua orang nyata yang nggak turun anak-anak di kelas kita. Tadi itu ada si Keke sama si Radit. Ternyata kalau Bapak lihat di sini, dia lagi sakit. Si Radit itu sakit perut. Sedangkan si Keke itu lagi kurang enak badan. Nah, itu diakibatkan dari dia makan makanan yang tidak baik. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke dalam materi namanya organ pencernaan. Nah, apa sih itu Pak organ pencernaan Pak? Nah, organ pencernaan itu banyak sekali. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak organ pencernaan yang kalian bisa lihat di dalam diri kalian masing-masing? Coba sebutkan. Ada yang berani nggak menyebutkannya? Pak. Ya, ketua kelas Bu Yuni. Lambung, Pak. Lambung, oh betul, pintar. Ayo siapa lagi? Satu lagi yang berani. Mulut, Pak. Mulut, oh pintar. Terima kasih anak-anak. Iya betul. Semua itu termasuk dalam organ pencernaan. Nah, jadi si Radit sama si Keke itu dia kenapa bisa sakit? Mungkin karena dia makan makanan yang tidak bergizi atau mungkin dia makan makanan yang dimana mengandung banyak zat kimia. Jadi kalian semua kalau makan tolong hati-hati anak-anak ya. Tolong makanan-makanan yang bergizi. Karena kenapa? Kalau kita makan makanan yang tidak bergizi, akibatnya organ pencernaan kita akan menjadi sakit. Banyak sekali penyakit-penyakit yang akan menyebabkan organ pencernaan kita. Satunya adalah penyakit lambung, seperti dan sebagainya. Ya anak-anak. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai ke materi, Bapak akan bagi kelompok dulu ya. Di sini Bapak akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok ayam, kelompok bebek, kelompok cicak, dan kelompok domba. Nah, Bapak bagi dulu ya. Ketua kelompoknya Bapak pilih ya. Nah, kelompok ayam itu Yuni, kelompok bebek itu Tri ya. Kelompok cicak itu Irwandi, dan kelompok domba Anggi ya. Nah, sudah dibagikan semuanya. Sekarang Bapak akan tanya kepada kelompok-kelompok masing-masing. Nah, sekarang Bapak tanya, ini coba dilihat. Nah, ini termasuk gambar apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak anak-anak ini gambar apa yuk? Ayo. Mulut dan gigi, Pak. Mulut, ada gigi. Iya, betul. Ada lagi yang beritakan ini apa? Siapa tahu ada yang mengatakan, ini gigi ya. Oh, bagus. Pintar semua jawabannya, sudah betul. Lanjut, ini Gigi, Pak. Iya, ini apa anak-anak? Lambung, Pak. Lambung, pintar. Lambung ya. Kalau ini Semuanya share screen. Ini Paru-paru. Jadi ini bukan termasuk dalam organ pencernaan ya. Ini termasuk dalam organ pernapasan. Jadi hari ini kita hanya fokus ke dalam organ pencernaan saja.
Nah, sekarang Bapak akan ngajari kalian tentang materi organ pencernaan. Jadi Bapak mau menyajikan PPT-nya dulu ya. Bapak izin untuk menyajikan PPT dulu ya anak-anak. Sebentar ya. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah terlihat Alhasil. anak-anak? Maaf, Pak. Sudah. Oh belum. Sudah, Oh, Pak. ya. Sudah. Kalau kita nge-zoom gini memang begitu anak-anaknya, jaringan kadang-kadang suka hilang-hilang. Tapi kita harus tetap semangat, nggak boleh lemas. Ini Bapak akan mulai. Sudah dilihat ya? Matematika. Oke. Sudah dilihat anak-anak? Sekarang kita mulai. Nah, di sini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pengertian organ pencernaan, sistem pencernaan pada manusia, organ penyusun pencernaan pada manusia, dan terakhir adalah video pembelajaran untuk kita semua. Yuk, lanjut ya anak-anak. Nah, apa sih itu pencernaan anak-anak? Nah, di sini Bapak akan ajarkan kalian. Pencernaan itu adalah proses melumatkan makanan yang semulanya kasar menjadi halus. Maksudnya apa? Jadi contoh nih, kalian nih makan sosis ya. Sosis itu kan walaupun bentuknya halus, tapi itu kasar sebenarnya. Jadi kalian harus memakannya menggunakan organ pencernaan. Nah, organ pencernaannya itu apa? Yaitu gigi yang berada di mulut kalian masing-masing. Nah, jadi makanan awalnya semula itu kasar, dihaluskan terlebih dahulu sebelum kita cerna ke dalam tubuh kita dan menjadikannya sebagai energi untuk tubuh kita. Itu ya anak-anak ya, yang berhubungan pencernaan ya. Selanjutnya. Nah, pencernaan makanan itu ternyata terbagi menjadi dua ya anak-anak. Ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Pak, mekanik itu bukannya memperbaiki motor ya? Bukan anak-anak ya, bukan. Di sini mekanik itu bukan memperbaiki motor anak-anak ya. Tapi itu memang salah satu contoh pencernaan mekanik. Memang namanya yaitu pencernaan mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya dengan menggunakan gigi dan mulut. Itu anak-anak ya. Paham semua enggak? Paham? Paham. Kurang semangat nih. Kita mau tepuk dulu ya. Tetap semangat, mungkin banyak yang lupa ya, jadi Bapak ajarkan dulu ya tepuk semangatnya ya. Jadi gini, tepuk semangat, semangat gitu ya. Coba yang pertama sekali, tepuk semangat, Oke, semangat semua, terima kasih. Kita lanjut ya. Ada pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan yang dilakukan oleh enzim. Enzim yang berada di dalam tubuh kita ya anak-anak ya. Mulai dari lambung, ada juga di mulut dan sebagainya. Ya. Jadi kita akan lanjut berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam penyusun sistem organ pencernaan pada manusia. Ada apa saja? Ternyata ada mulut. Mulut merupakan salah satu organ pencernaan yang pertama kali kita akan lakukan di dalam tubuh kita. Fungsi mulut adalah untuk memasukkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Di dalam mulut ada 3 ya anak-anak ya. Ada 3 organ pencernaan kita, ada lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Nah, kalau lidah tuh fungsi untuk apa? Untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju kerongkongan. Sedangkan gigi tadi fungsinya untuk mencernakan makanan yang dari yang besar menjadi kecil, ya. Sedangkan kelenjar sudah fungsinya apa? Untuk memudahkan penelan makanan, ya. Itulah ada 3 organ pencernaan pada mulut kita. Sedangkan setelah semua makanan telah dikunyah, nah kita akan melihat inilah bentuk gambar pencernaan mulut kita. Nah, sudah jelas anak-anak ya? Ada gigi, lidah, dan sebagainya. Nah, setelah makanan kita punya dan kita hancurkan secara baik, sekarang kita masuk ke kerongkongan. Kerongkongan itu apa? Sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, jadi dia merupakan tempat prosesnya atau penyaluran dari makanan dari mulut kita ke lambung kita. Ya anak-anak, itu sebutan kerongkongan atau sebutan esofagus ya. Esofagus. Mohon maaf anak-anak, Bapak salah, esofagus ya.
Selanjutnya, nah inilah bentuk gambar kerongkongan pada kita ya. Nah, ini ada tenggorokan, kerongkongan, dan sebagainya. Banyak sekali ternyata dalam kerongkongan kita anak-anak ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam lambung. Lambung itu apa anak-anak? Ya, lambung itu adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang paling aktif dari pepsin, enzim yang berfungsi untuk mengubah makanan atau protein kita menjadi sebuah potongan-potongan kecil. Nah, jadi di dalam lambung inilah kita akan berproses di mana makanan yang dulu awalnya itu gede-gede dari yang sosis yang pertama kita makan akhirnya masuk ke lambung dan diubahlah menjadi sebuah protein-protein yang berguna untuk tubuh kita semua ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam yaitu ini gambar lambung anak-anak ya. Kita masuk ke dalam namanya usus besar dan usus kecil. Nah, ternyata usus halus dan usus besar. Usus halus ini terbagi atas 3 ya. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Sedangkan usus besar itu adalah usus yang mengabsorpsi air dan mineral, dapat pembentukan vitamin K, serta melakukan gerakan peristelastik untuk mendorong tinja menuju anus. Sedangkan untuk gambarnya ini anak-anak ya. Nah, ini contoh gambarnya untuk usus halus dan usus besar. Selanjutnya, nah ini anus. Anus itu merupakan lubang akhir dari saluran pencernaan makanan. Anus merupakan sisa terakhir dari proses pengeluaran sari-sari makanan yang telah diserap oleh tubuh kita. Jadi setelah makanan itu diserap oleh tubuh kita, diambil proteinnya semua, maka terakhirlah kita buang dengan bentuk yang kita sebut dengan tinja ya. Kalau bahasa ininya tinja ya. Tapi kalau bahasa sehari kita mengatakan ya. Itu bahasa sehari kita. Nah, ya, jadi kalau mengatakan Pak itu kok beda ya Pak, kita makannya ayam kok keluarnya bentuknya gini. Ya, itu karena sudah diproses oleh makanan, oleh lambung kita. Nah, ini contoh gambar pencernaan anus dan terakhir kita akan menonton sebuah video. Hore! Ini video pencernaan makanan kita ya. Nah, ini videonya Bapak kasih cepat aja, nggak usah lama-lama, karena kalau lama-lama nanti kita nggak sempat waktunya. Nah, ya terima kasih. Ya, ini videonya ya. Ya, selanjutnya Bapak akan menyuruh kalian berkelompok mengerjakan LKPD. Ini LKPD kalian masing-masing anak-anak ya, untuk kelompok kalian ya. Ini Bapak bagikan untuk kalian. Ya, dikerjakan dalam 15 menit ya. Oke. Tolong dikerjakan dulu. Oke, kumpul. Oke. Baik, coba kelompok ayam. Coba Bapak mau tanya dulu. Kelompok ayam ya. Tadi setelah kamu belajar tentang berbagai macam organ pencernaan, menurut kamu dari organ pencernaan yang paling teraktif itu anus, kamu bisa mendapatkan informasi apa? Nah, coba dari kelompok ayam dulu, coba dari ketuanya Yuni, coba Yuni. Ya Pak, anus tempat keluarnya feses Pak. Oh, pintar, pintar. Kelompoknya ini sudah berani maju ya. Selanjutnya, Bapak tunjuk kelompoknya domba, kelompoknya Anggi. Tadi kita telah belajar tentang berbagai macam organ pencernaan ya. Nah, Bapak mau tanya apa yang kamu bisa dapatkan dari organ pencernaan mulut Anggi? Coba Anggi. Di mulut itu makanan kita kunyah Pak, jadi biar lebih lembut, biar masuk ke kerongkongan. Oh, pintar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita semua dulu ya. Pintar ya. Ternyata kalian semua sudah paham tentang organ pencernaan kita semua pada manusia. Nah, sekarang Bapak akan berikan kalian namanya tes hasil belajar ya, atau evaluasi. Nah, di sini kalian akan mengerjakan masing-masing. Nah, Bapak bagikan waktunya 10 menit ya. Oke. Ya, sudah dikumpul. Oke. Baik, jadi anak-anak untuk kesimpulan hari ini ada yang ingin menanyakan dulu sebelumnya atau bagaimana anak-anak sudah paham semua untuk materi hari ini? Paham, Pak. Paham Pak. Baik, terima kasih. Iya, alhamdulillah kalau kalian semua paham semua ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang organ pencernaan pada manusia ya. Nah, jadi mulai sekarang kalian harus tahu
bagaimana cara menjaga kepercayaan pada manusia kita, khususnya kita masing-masing ya, dengan cara tidak memakan makanan sembarangan ya. Ya, itu saja hari ini materi kita. Bapak harapkan nanti besok kita akan ketemu lagi dengan materi yang lebih baik lagi atau lebih baik lagi gimana. Jadi untuk penutupnya Bapak minta untuk ketua kelas ya untuk memimpin doa dulu. Untuk penutupnya silakan ketua kelas Yuni. Pak, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok hari ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Salam. Selamat pagi.